Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farid dengan NPM 2214071044 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 4 langkah diesel. Baiklah, langsung kita mulai saja. Yang pertama yaitu pengertian motor bakar diesel. Apa sih motor bakar diesel itu? Motor bakar diesel atau biasa disebut dengan mesin diesel merupakan motor bakar yang menggunakan sistem pembakaran dalam atau menggunakan panas kompresi untuk menghasilkan pembakaran guna untuk membakar bahan bakar yang sudah diinjeksikan ke ruang bakar. Mesin diesel tidak menggunakan busi untuk menghasilkan pembakaran, tidak seperti motor bensin atau motor gas. Jadi, pada motor diesel, dia tidak menggunakan busi untuk menciptakan pembakaran. Lalu, yang kedua adalah prinsip kerja. Apa sih prinsip kerja dari motor diesel ini? Prinsip kerja dari motor diesel adalah mengubah yang awalnya adalah energi kimia, diubah menjadi energi mekanis atau energi gerak. Energi kimia ini diperoleh melalui proses pembakaran dan bahan bakar. Proses ini diperoleh melalui hasil dari pembakaran antara bahan bakar, yaitu solar dengan oksidator atau udara di dalam ruang bakar. Selanjutnya yaitu komponen mesin diesel. Pada mesin diesel memiliki 17 komponen. Yang pertama yaitu pompa injeksi, lalu yang kedua piston atau torak, yang ketiga poros engkol, yang keempat kepala silinder, yang kelima fed pump, yang keenam poros knob, yang ketujuh tangki bahan bakar, ke-8 saringan bahan bakar, ke-9 water sedimeter, ke-10 advance saat penyemprotan, ke-11 governor, ke-12 ruang bakar, 13 pena torak, 14 ring torak, 15 valve, ke-16 roda penerus, dan komponen yang terakhir yaitu yang ke-17 adalah batalan jurnal. Lalu kelebihan dari motor diesel. Apa sih kelebihan dari motor diesel ini? Kelebihan dari motor diesel untuk yang pertama adalah untuk menempuh jarak yang jauh, motor diesel hanya memerlukan sedikit bahan bakar, atau bisa dibilang motor diesel ini lebih irit jika dibandingkan dengan motor bensin. Kelebihan yang kedua, torsi pada motor diesel lebih besar jika dibandingkan dengan motor bensin. Kelebihan yang ketiga, bahan bakar dari motor diesel mudah untuk didapatkan. Kelebihan yang keempat, bahan bakar diesel memiliki sifat tidak mudah terbakar, jadi tidak berbahaya jika terkena percikan api. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu pada motor diesel tidak terdapat komponen-komponen elektronika, contohnya kabel busi, sehingga aman jika melewati jalan-jalan berair. Jadi jika kita melintas di jalan yang tergenang air atau sedikit banjir, itu aman jika menggunakan mesin diesel. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu kelebihan yang terakhir, mesin diesel dapat bertahan lama bila dirawat dengan baik dan benar. Jadi jika kita merawat motor diesel ini dengan baik dan benar, maka ia akan bertahan jauh lebih lama jika dibandingkan dengan motor bensin. Lalu kekurangan dari motor diesel ini yang pertama yaitu
motor diesel memiliki suara mesin yang lebih berisik jika dibandingkan dengan mesin bensin. Kekurangan yang kedua yaitu injektor pada mesin diesel mudah bermasalah jika terkena partikel-partikel lain, contohnya air. Maka dari itu, agar motor diesel ini awet, kita harus benar-benar menjaga mesin ini dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya yaitu kekurangan yang ketiga, akselerasi pada mesin diesel lebih lambat daripada mesin bensin. Kekurangan yang ketiga, maksudnya keempat, pajak kendaraan mesin diesel lebih mahal daripada mesin bensin. Hal ini dikarenakan mesin diesel biasanya berkapasitas 2000 cc atau lebih. Lalu kekurangan selanjutnya yaitu polusi udara atau pencemaran udara dari mesin diesel lebih tinggi daripada mesin bensin, dikarenakan asap hitam yang dihasilkan oleh knalpot. Akan tetapi masih lebih berbahaya asap yang dihasilkan oleh mesin bensin. Jadi jika polusi itu lebih banyak mesin diesel, tapi lebih berbahaya jika asap dari mesin bensin. Lalu kekurangan yang terakhir yaitu motor baru dari mesin diesel biasanya memiliki harga yang lebih mahal ketimbang mesin bensin dengan tipe atau model yang sama. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri mesin diesel. Apa sih ciri-ciri dari mesin diesel ini jika mesin tersebut masih baik dan terawat? Kondisi yang pertama yaitu tentu saja masih bersih dan masih terjaga. Lalu ciri-ciri yang kedua, volume oli dari mesin diesel tersebut masih normal. Ciri yang ketiga, tidak terdapat kebocoran oli di sambungan kepala silinder. Jadi harus kita cek dulu di kepala silindernya ini apakah ada kebocoran oli atau tidak. Lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu tidak terdapat kerak atau kebocoran di sel injektor. Nah, di sel injektor ini harus kita cek juga apakah ada kerak atau tidak. Lalu yang selanjutnya yaitu pada intake manifold tidak ada cairan atau kering. Jadi intake manifold ini harus dalam keadaan kering, tidak boleh basah. Ciri selanjutnya yaitu pada sambungan karter atau oilnya kering. Ciri-ciri yang selanjutnya, volume pada air radiator dalam keadaan normal. Dan ciri yang terakhir jika mesin diesel ini masih baik dan terawat adalah tegangan pada mesin ini masih normal, yaitu sebesar 12 volt. Lalu kita masuk ke 4 langkah diesel. Diesel memiliki 4 langkah kerja, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah kerja atau usaha, lalu langkah buang. Nah, ini ada contoh gambar dari 4 langkah tersebut. Yang pertama yaitu ada langkah hisap, seperti gambarnya ada seperti ini. Lalu kompresi yaitu gambar kedua. Lalu langkah kerja atau usaha itu gambar ketiga. Dan langkah buang itu gambar yang keempat atau yang terakhir. Lalu langkah yang pertama, langkah hisap. Pada langkah ini, udara akan melewati filter udara, kemudian masuk ke dalam ruang bakar melalui katup masuk. Nah, apa sih fungsi dari filter udara tadi? Fungsi dari filter udara tadi adalah untuk mencegah agar debu atau kotoran tidak masuk ke dalam ruang bakar. Jadi pada langkah yang pertama ini yaitu langkah hisap, katup buang ini akan tertutup dan katup masuk akan terbuka. Lalu piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada saat piston bergerak, maka udara akan terhisap ke dalam
ruang bakar. Lalu langkah yang kedua, yaitu langkah kompresi. Pada langkah yang kedua, setelah udara dihisap ke dalam ruang bakar, katup masuk akan tertutup dan katup buang juga akan tertutup. Dan piston akan bergerak dari TMB atau titik mati bawah ke TMA atau titik mati atas. Pada saat piston mencapai titik mati atas atau TMA, udara akan terkompresi sehingga temperaturnya naik. Lalu fuel injektor akan menyemprotkan bahan bakar tersebut lalu menguap sehingga mengakibatkan ledakan. Lalu setelah itu langsung masuk ke langkah yang ketiga, yaitu langkah usaha. Pada langkah usaha, setelah udara dan bahan bakar dimampatkan dan terjadi ledakan, piston akan terdorong dari TMA ke TMB. Dan pada proses inilah yang disebut dengan langkah usaha. Dan pada proses ini juga yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Jadi setelah pada langkah kedua tadi dikompresi udara dan bahan bakarnya, maka itu akan terjadi ledakan. Dan karena ledakan tersebut, piston akan terdorong ke TMB atau titik mati bawah. Lalu langkah yang keempat, langkah yang terakhir, yaitu langkah buang. Pada langkah buang ini, asap dari proses pembakaran akan dikeluarkan melalui katup buang atau knalpot. Katup buang akan terbuka dan piston akan bergerak dari TMB atau titik mati bawah ke TMA, titik mati atas, sehingga mendorong asap keluar melalui katup buang. Jadi setelah langkah yang ketiga tadi, setelah terjadi ledakan, piston kan terdorong ke TMB. Nah, hasil dari pembakaran tersebut itu menghasilkan asap. Nah, asap ini akan dibuang keluar melalui katup buang atau knalpot dengan cara piston tadi bergerak dari TMB atau titik mati bawah ke TMA, titik mati atas. Saat piston bergerak, katup buang itu terbuka dan udara atau asap tadi itu terdorong keluar. Lalu selanjutnya yaitu proses pembakaran motor diesel. Berikut adalah gambar dari grafik dari pembakaran motor diesel. Yang pertama yaitu periode persiapan pembakaran. Yang kedua, periode pembakaran cepat. Yang ketiga, periode pembakaran terkendali. Yang keempat, periode pembakaran lanjutan. Yang kelima, lama penyemprotan. Keenam, saat mulai penyemprotan. Ketujuh, saat mulai pembakaran. Dan ke-8, tekanan kompresi. Itu bisa dilihat pada gambar atau grafik tersebut. Ya, selanjutnya ya ini adalah sedikit kata-kata dari saya. The moon reminds me of you. Every time I see it, there's something mysterious about it. And like the moon, you're beautiful, but impossible to reach. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.